Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi video saya di channel saya 3RI. Oke, dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam buat kalian semua. Oke, dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, dan di hadapan kita masih ada Cinepil. Dan kita masih di tempat yang sama, cuma background yang berbeda. Ini ada background merah, ada hitam, ada coklat. Hitam, hah? Ini mah biru bukan hitam. Iya. Maaf. Oke, next lah, kita langsung aja nge-review Cinepil. Jadi sesuai dengan di judul, untuk di video kali ini kita bakal mereview sebuah piringan cakram yang terpasang di Cinepil, bro. Oke, jadi ini piringan cakram yang diganti, udah aftermarket nih. Soalnya yang original tuh udah gimana ya? Bukan udah rusak sih, udah aus. Jadi kan Cinepil udah bersama saya 5 tahun gitu. Jadi otomatis kan part-part original bawaannya udah mulai tipis gitu. Untuk yang depan itu lebih aus dari yang belakang. Kalau yang belakang ini menurut saya lebih aman, bro. Untuk piringan cakram belakang ini masih aman banget, masih sangat tebal. Kalau yang depan itu udah mulai tipis. Makanya saya ganti menggunakan piringan cakram yang aftermarket. Dan alhamdulillah nih, bro. Alhamdulillah ini saya dapat dari temen. Saya dapat dari si Bro Chris nih. Terima kasih Bro Chris untuk piringan cakramnya. Sekarang udah terpasang di Cinepil nih, dan udah ganteng pastinya Cinepil. Oke, dan untuk video pemasangannya ini nggak ada, bro. Sebenarnya pengen saya bikin dulu teh pas memasang si piringan cakram ini. Cuma pas waktu itu tempatnya kurang tepat gitu, soalnya ada musik-musiknya, takut kena copyright. Jadi kita biar lebih aman aja, kita nggak record gitu. Soalnya kalau misalkan bikin video tutorial tanpa ngomong itu gimana ya? Mungkin bukan tutorial lagi namanya kalau misalkan di dalam sebuah video nggak ngomong. Padahal sebenarnya bisa juga sih di dubbing, cuma nanti bakal beda suasananya gitu, bakal beda cara penyampaiannya juga. Saya tuh lebih suka yang real time gitu. Jadi ketika saya memasang sesuatu, saya tuh langsung ngomong, saya tuh langsung memberikan apa ya, istilahnya sharing-sharing lah, memberikan tips-tips ke kalian, apa aja yang perlu digunain, apa aja yang perlu dibuka pertama dahulu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi untuk video pemasangannya kemarin maaf banget ya, nggak saya videoin, nggak saya bikin video gitu, dan nggak saya bikin snap juga gitu. Soalnya saya jarang bikin snap gitu. Oke, dan di video kali ini kita tuh bakal nge-review cara pemasangan dan review rasa gitu, review rasa dari piringan ini. Jadi ini adalah piringan aftermarket yang berukuran 3 mm gitu. Ini soalnya ukurannya tulisannya 3 mm sih. Oh, nggak tahu ketebalan, nggak tahu si gede piringan. Oke, bro. Jadi ini adalah piringan cakram aftermarket yang dipasang PNP di Cinepil. Soalnya udah dapat bracketnya juga, dan bracketnya ini yang warna hitam. Bracketnya yang warna hitam, bro. Jadi ini tuh pemasangannya PNP banget. Cuma ada kendala pas pemasangan aja, bro. Jadi kalau misalkan kalian beli motor, terus motornya nggak pernah dibuka piringannya, jadi si baut-bautnya tuh kan, kalau misalkan bawaan original tuh bakal ada lem-lemnya, bro. Jadi bakal susah dibuka. Nah, dan ini kenapa baut-baut saya ada yang berbeda nih, satu warnanya, yang ini lebih kinclong dan yang bawah lebih apa ya, udah mulai kusam gitu. Soalnya kenapa? Karena ketika saya memasang si piringan cakram ini di Cinepil, ternyata ada bukan sebuah sih,
ada satu baut yang terkunci bro, jadi gak bisa dibuka. Dan ternyata cara ngebukanya tuh harus dilas katanya bro. Jadi setelah bannya dibuka dari bagian shock depan, otomatis kan nih si baut-baut ini nih yang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 itu kan harus dibuka ya untuk ngebuka piringannya. Dan ketika keempat-empatnya sudah kebuka, tapi satu ada kendala, yakni udah dol atau selek, jadi mentok bro, gak bisa dibuka. Jadi pas waktu itu terpaksa deh, mau tidak mau kalian harus melakukan pembukaannya dengan cara dilas. Tapi maaf banget ya, untuk videonya nggak saya videoin gitu, soalnya kan ya yang saya bilang tadi. Dan ngelasnya juga nggak tahu kemana pas waktu itu, saya nggak ikut gitu. Dan kayak gitu bro, harus dilas pokoknya kalau misalkan kalian pengen ngebuka piringan cakram original dari dudukan pelek original gitu. Soalnya susah banget, lemnya rapat bro, kayak gitu. Dan untuk bracketnya juga ini PNP banget. Jadi untuk pemasangan bracketnya tuh ini tuh harus di dalam bro, bracketnya dituna di dalam dan pembautannya dari luar. Sebelumnya saya juga pernah coba-coba nih sebelum dipasang sama si amang-amangnya, saya pasang di luar dan ternyata nggak PNP, ternyata salah pemasangan bro, harusnya dari dalam dan kayak gini. Dan alhamdulillah PNP. Kalau udah dipasang sama ahlinya, ahli dari segala ahli gitu, bakal PNP. Kalau yang amatir emang gitu sih agak susah. Saya waktu itu amatir banget sih. Sebenarnya saya juga pernah pakai piringan cakram kayak gini, cuma dulu pas di motor Jupiter Jet saya bro, di si Jup Jet gitu. Sekarang si Jup Jetnya udah saya jual ganti ke Sinepil, dan Sinepil sekarang ternyata ketularan si Jup Jet, udah pasang piringan cakram yang apa ya, bintang-bintang kayak gini. Sebenarnya pengen pasang yang bintang-bintang kayak gini tuh udah lama bro, cuma baru ada dana kemarin dan baru ada dapet apa ya, harga spesial gitu, harga spesial dari Bro Chris, alhamdulillah. Soalnya dia tuh sebenarnya gini bro, katanya mau pasang buat di motor R15 nya si Foxy, cuma dia salah beli bro, soalnya beli online. Katanya di keterangannya itu buat R15, Vixen dan lain-lain, ternyata pas dipasang di R15 nggak cocok. Dan alhamdulillah mungkin ini milik saya, terima kasih Bro Chris. Jadi milik saya, dan yap, seperti begitu bro. Sekarang udah terpasang di Sinepil. Karena kalau misalkan milik gak kemana, kalau misalkan jodoh gak kemana gitu. Asalkan kita ikhtiar buat mencarinya, insya Allah kita bakal dapet gitu. Oke bro, jadi kayak gini untuk pemasangan ya, dan kayak gini buat tampilannya. Menurut saya sih keren, menurut saya keren, menambah kegantengan Sinepil pastinya. Tapi kayaknya lebih bagus kalau Sinepil dibikin double disc depan. Cuma nggak ada dudukannya, nggak tahu kalau misalkan di bor bakal bagus atau enggak. Tapi nggak bakal saya coba juga sih. Sayang soalnya. Oke, jadi untuk tampilannya kayak gini bro. Untuk tampilannya firing Ninja RR dan piringan cakram yang berukuran lebih gede kayak gini. Oke, dan kita lanjut ke bagian rasa. Kita lanjut ke bagian rasa bro. Untuk rasanya nano-nano nih, manis asin asam gurih. Oke, untuk rasa dengan dibandingin dengan yang ori. Kalau yang ori pas kita pertama beli nih, itu rasanya pakem banget. Ketika kita rem kayak gini, kalau yang original tuh rasanya pakem banget. Kalau yang firing lagi. Kalau yang variasi kayak gini rasanya beda. Kalau kalian pertama pasang piringan baru, kemudian sikan pas rem baru, kemudian kalian rem kayak gini, ketika jalan itu rasanya berbeda. Dan itu yang saya rasain di piringan cakram ini. Ketika saya pertama banget pasang, kemudian saya coba test drive dan test rem,
ini tuh nggak langsung berhenti bro. Jadi gini nih, ada istilah dut, gak tahu kenapa. Jadi ada istilah dut kayak gitu bro. Jadi pas direm agak endek-endekan gimana gitu, nggak langsung berhenti. Soalnya gimana? Kayaknya si kampas remnya itu masih menyesuaikan bro. Soalnya kalau ini kan piringan cakramnya gede pastinya, dan si cengkramannya kayaknya cuma sedikit nih. Kalau dilihat-lihat dari bekasnya, cengkramannya cuma dikit nih, cuma segini cengkramnya. Ditambah lagi kan ini piringan yang gede dan bolong-bolong kayak gini, jadi otomatis ketika kalian rem gak bisa bakal langsung pakem gitu. Jadi ada istilah ndut-ndutannya kayak gitu bro. Mungkin gak tahu sih, gak tahu di piringan cakram kayak gini aja atau di piringan cakram yang gede yang lainnya. Soalnya emang kayak gini sih bro, kalau misalkan kalian pasang piringan cakram kayak gini. Saya juga dulu kan pernah pasang di Jupiter Jet, dan di Jupiter Jet tuh ternyata kurang pakem banget. Tapi kalau di motor ini sekarang kan udah beberapa hari ya, ada ya semingguan lah lebih kayaknya. Jadi pas pengereman emang masih ada istilah ndut-ndutan kayak gitu, rot-rotan. Tapi sekarang udah mulai pakem. Beda rasanya ketika di Jupjet. Kalau di Jupjet dulu nggak pakem-pakem amat. Kalau di sini sekarang pakem, cuma masih ada istilah ndut-ndutan kayak gitu. Gak tahu, mungkin kalau nanti udah pemasangan di 2 bulan 3 bulan, gak tahu rasanya bakal ndut-ndutan kayak gitu. Gak tahu bakal beda. Kalau misalkan ndut-ndutan masih ndut-ndutan, kayaknya saya bakal ganti ke merek lain tapi ukuran gede. Kalau ada rezeki ya, saya bakal ganti ke merek lain yang lebih gede lagi. Bukan lebih gede lagi, yang sama gedenya tapi merek lain gitu, buat di compare. Tapi kalau misalkan ini udah 2 bulan lebih nggak ndut-ndutan, kayaknya bakal saya pakai sampai habis kayak pas di piringan cakram original bro, kayak gitu. Dan untuk bautnya jadi ada penambahan. Kalau awalnya kan cuma dua di sini, kalau ini kan ada bracket, jadi otomatis tambah 2 lagi baut. Untuk bautnya kayak gini bro, itu kayaknya baut ukuran 14, dan kita pasang ring bautnya apa ya, ring bautnya kayak gini. Jadi ada kayak gini pokoknya, ditembak ada ring nembak sama ring pengunci kayak gini bro. Oke bro, kayaknya untuk video review singkat, anjay review singkat sampai beberapa menit ya. Untuk review singkat, cara pemasangan, cara pembongkaran, dan tentunya rasa yang dirasain dari piringan cakram yang gede ini, kayaknya seperti itu dulu bro. Dan bolehlah kalian share juga pengalaman kalian yang udah menggunakan piringan cakram gede, yang udah semerek sama saya, atau yang motifnya sama banget sama punya Cinepil, atau yang berbeda. Boleh kalian share aja pengalaman kalian, boleh share aja rasa yang kalian rasakan ketika menggunakan piringan cakram tersebut di kolom komentar ya. Jadi kita berbagi cerita gitu, sharing juga biar bisa bermanfaat gitu. Misalkan kalau kalian curhat di kolom komentar, nanti kalian ada yang baca, oh ternyata rasanya begini. Jadi ada orang-orang yang lagi bener-bener nyari buat referensi, buat mengganti piringan cakram, dan mereka merasa terbantu gitu. Itu insya Allah bakal berguna buat mereka gitu. Jadi ayo buat kalian semua yang menyaksikan video ini dan udah ngeganti piringan cakramnya, bolehlah share aja pengalaman dari pemasangan, dari rasa yang kalian rasakan ketika udah diganti piringannya. Silahkan share aja di kolom komentar. Saya nggak maksa, cuma saya mengajak aja gitu ke kalian semua, biar ya intinya biar bisa berguna bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa berguna bagi orang lain, yang bisa bermanfaat bagi orang lain, kayak gitu bro. Oke, dan kayaknya durasinya udah terlalu panjang, jadi kita akhiri aja ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua, para subscriber, para viewer yang selalu senantiasa menyaksikan video-video saya. Dan buat kalian semua para pendatang baru, selamat datang. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk mensupport channel ini, untuk terus mensupport channel ini dengan cara mengklik like. Oke, di like,
komen-komen aja di bawah kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, dan kalian mau sharing-sharing juga di bawah, komen aja di kolom komentar di bawah karena kolom komentarnya masih luas. Dan share juga ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa bermanfaat buat teman kalian. Kalian share aja, pokoknya linknya tinggal copy dan share kalian sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, ke WhatsApp teman kalian. Dan jangan lupa juga buat di subscribe. Oke, jangan lupa buat di subscribe. Dan bye, sampai ketemu di video selanjutnya.